Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Tetulo dengan NIM akhiran 234. Di sini saya izin melakukan tugas dari mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Yang pertama adalah edukasi, yang selanjutnya adalah penghafalan saya. Untuk yang pertama adalah edukasi. Nah, untuk edukasinya sendiri, saya diberi tugas adalah 3 bagian, yaitu yang pertama edukasi tentang sabar, terus bersuci atau toharo, terus dan sholat bagi orang sakit. Yang dimana ini semuanya ditekankan ke orang yang sedang sakit. Yang pertama adalah sabar. Untuk yang pertama kesabarannya itu misalnya kita memiliki pasien orang yang sedang sakit. Yang pertama kali kita lakukan adalah edukasinya adalah sabar, mintalah pasien itu bersabar. Begini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sedang diuji dengan sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna dan pahala yang berlipat atas kesabaran Bapak atau Ibu semua. Nah, karena apa bersabar itu menurut berdasarkan sabda Rasulullah, yaitu tidaklah seorang muslim tertimpa sakit, keletihan, atau kesedihan, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maknanya apa? Itu bersabar itu bukan berarti diam saja. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi, kalau sabar itu harus juga ada usahanya. Jangan tidak mengapa-ngapain atau misalnya kita cuma nunggu sembuh saja, tapi kita tidak melakukan pengobatan. Itu sama aja bohong. Terus, uh, tet- tetapi tetap berikhtiar. Maksudnya ikhtiar itu kita sudah melakukan berusaha semaksimal mungkin, tapi keputusan akhir itu pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya adalah toharo, bersuci bagi orang yang sakit. Nah, kalau bersuci itu kita misalnya kalau untuk bersuci sendiri itu seperti biasa. Kalau misalnya orangnya itu masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dia dalam keadaan sakit, dia bisa menggerakkan anggota badannya itu dengan kata toharonya itu seperti wudhu seperti biasa ya pada umumnya. Terus misalnya tidak ada air, terus orangnya juga tidak bisa jalan kemana-mana itu dengan tayamum. Nah, untuk tayamumnya sendiri itu menggunakan caranya itu sendirinya, yaitu menggunakan debu yang bersih ya, bukan debu sembarang debu. Jadi kalau misalnya kita ngambil debu itu misalnya kalau yang jarang berinteraksi dengan manusia. Misalnya kalau lantai kan itu kan sebenarnya debunya banyak, tapi kita tidak boleh menggunakan lantai kan karena debunya sudah diinjak-injak sehingga tidak suci. Nah, misalnya kalau mau debu itu misalnya ini ada tembok ini kan jarang sekali ya kena diinjak-injak. Biasanya kita menggunakan tembok ini yang paling mudah, tapi ada beberapa rumah sakit juga yang menggunakan uh, ada rumah sakit Islam itu yang menyediakan tempat untuk tayamum sendiri. Nah, untuk tayamumnya sendiri saya contohkan sedikit. Gini, kalau di gini-gini kan biar tidak banyak debunya, tidak banyak lah, biar agak bersih. Untuk yang pertama itu adalah di wajah dulu. Jadi gini. Dan ini untuk wajah. Terus ketika sudah di wajah itu kita selanjutnya adalah yang di tangan. Kita ambil lagi ini untuk jempol itu terakhiran. Sudah, tapi jangan lupa niat juga ya. Jadi untuk rukunnya itu untuk contohnya untuk dari tayamumnya sendiri. Untuk urutannya sendiri itu yang pertama adalah niatnya sendiri ya. Untuk niat dan yang tadinya tayamum yang sudah saya contohkan. Terus selanjutnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, kalau sholat itu misalnya orangnya itu masih bisa bergerak, masih bisa jalan, masih bisa berdiri, itu masih sholatnya harus seperti orang biasanya orang sholat ya. Jadi pada umumnya tidak ada perbedaan khusus.
Jadi kalau misalnya dia cuma sakit demam, misal sakit tipes, kalau dia masih bisa berdiri, itu maka hukumnya sholat ya, wajib itu masih sholat. Sholat itu tidak gugur kalau kamu sakit, kecuali kamu kehilangan kesadaran. Ingat itu. Jadi kalau misalnya Anda itu bisa berdiri, itu masih di wajib sholatnya dengan yang seperti umumnya. Tapi misalnya kalau tidak bisa berdiri, itu sholatnya uh, tiduran saja tidak apa-apa. Kalau kalau nggak kuat berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk ya dengan berbaring. Kalau misalnya sangat lemah, dia cuma bisa mata saja, ya bisa dengan isyarat dengan mata atau hati. Terus kalau tidak bisa wudhu ya tayamum. Terus boleh menjamaknya juga. Terus yang selanjutnya saya izin mempresentasikan hafalan saya. Untuk yang pertama kita mulai dari surat An-Nas ya, An-Nas. Lagi dari Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarrin ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nasyidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zalahab, wa imra'atuhu hammalatab fi hablum min asad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza za'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kama tawwab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.